Assalamualaikum guys. Oke guys, di video kali ini aku bakalan cerita tentang apa ya, masa kecil gitu tapi yang tidak mengenakan gitu, kayak kayak ya semacam semi-semi pembulian gitu. Tapi nggak tahu ya ini bilangnya apa, pembulian atau kekerasan atau apa gitu kepada teman, nggak tahu ya. Tapi ini yang jelas mau aku ceritain tuh kenapa, karena aku tuh pengen sekedar sharing aja. Kayak kalau misalnya ada pelajar yang ngalamin gitu kan, jadinya kalau misalnya kalian merasa sendirian gitu, tidak, jangan merasa sendirian ya, karena aku juga mengalami yang sama gitu kan. Jadinya aku mau sekedar sharing aja sih gitu kan, cerita yang masa lalu yang apa sih bilangnya itu ya, yang begitulah gitu. Udah, oke, langsung aja kita mulai guys. Jadi guys ya, pertama aku tuh waktu itu kejadiannya itu ya guys, terjadi pada saat aku itu berumur aku lupa ya umur berapa, tapi itu tuh kelas kelas di bawah kelas 4. Kalau kelasnya aku lupa tepatnya berapa, tapi di bawah kelas 4 gitu. Nah, terus aku itu waktu itu kan ceritanya aku sama teman aku lagi ke kantin nih, lagi jajan. Nah, jajannya itu kan ada dua tempat tuh ya guys, kayak kalau di SD aku dulu ada kantin, sama satu lagi ada kayak halaman belakang sekolah gitu. Jadi di situ ada mamang-mamang jualan jajanan SD kayak gitu. Nah, kami tuh jajannya di belakang sekolah, bukan di kantin kayak gitu kan. Nah, pas kami lagi jajan itu aku sama teman aku, terus kami itu kan jajannya ceritanya kan jajan. Nah, pada saat kami jajan itu, terus ada temen aku nih satu kan dari kejauhan gitu, itu jauh banget sih guys, bener-bener jauh banget. Dan aku tuh lihat dia kan, terus aku ngomong sama teman aku kayak, kita jangan deket-deket sama dia, kamu jangan teman sama dia ya, soalnya kamu jangan deket sama dia. Aku lupa ngomongnya apa, tapi kurang lebih kayak gitulah ya, kayak kamu jangan deket-deket sama dia soalnya dia itu anak nakal. Aku bilang kayak gitu karena biar ngasih tahu aja sih sebenarnya, bukan mau bukan mau supaya si anak nakal teman aku yang nakal itu nggak punya teman, bukan, tapi karena cuma ngomong aja sama teman aku begitu kan. Nah, itu pun juga teman deket aku, bukan bukan semuanya aku kasih tahu begitu, bukan, cuman sama teman aku yang deket aja. Habisan itu terus aku udah selesai jajan tuh kan, aku sama teman aku udah selesai jajan, terus kami ke kantin, menuju ke kantin pempek kan. Dia tuh kan jalannya datar guys ya, bukan tangga tapi datar gini. Dia tuh nanjak, jadi kan kayak gini posisinya kan. Nah, kami tuh dari sini, nah kami jalan mau nanjak ke sini kan, mau ke kantin pempek itu. Nah, terus si teman aku yang nakal tadi, dia itu ngikutin kami dari belakang gitu. Terus dia bilang dia manggil kami gitu, kayak ngomong, kamu tadi ngomong apa begitu kan, nyamperin kami berdua terus ngomong begitu. Habisan itu aku sama teman aku terus kaget kan, bener speechless gitu, maksudnya tiba-tiba ditanya gitu kan, pasti kaget gitu kan, maksudnya nggak ada angin nggak ada hujan gitu kan. Habis itu terus belum sempet jawab, terus dianya langsung nyubit dan nampar aku gitu. Habis itu aku kaget, bener-bener kaget banget, karena kayak ya bayangin aja, kayak abis jajan gak ada angin gak ada hujan, terus tiba-tiba dia mendatangi dan kayak gitu kan, nampar sama nyubit. Itu kaget banget banget. Yang paling aku ingat tuh rasa kagetnya sih, bukan rasa sakitnya. Kalau sakitnya tuh pasti, tapi lebih ke kagetnya gitu loh, rasa kagetnya aja, kayak kagetnya tuh kaget banget gitu, karena lagi jajan gitu kan, tenang-tenangnya gitu kan, tiba-tiba dia datang seperti itu kan, tuh bener-bener kaget banget. Nah, abis itu aku nangis dong, langsung nangis. Terus teman aku yang nakal tadi kan mungkin dia juga ketakutan kan, kayak ngelihat akunya nangis, terus dia langsung pergi gitu. Habis itu si teman aku tadi ya nggak tahu ya, aku lupa dia ngapain gitu ya, kayaknya mau pukin aku, kayak udah gitu kan. Habis itu nggak lama ibu aku datang dari jalan yang nanjak tadi, tapi nurun gitu kan, terus ngelihat aku sama teman aku. Terus ibu aku bilang, kalian di sini gitu kan, ibu cari dari tadi, oh ternyata kamu di sini gitu kan. Terus ngeliat akunya nangis, ibu aku nanya kan sama teman aku, ini kenapa gitu kan, kenapa nangis gitu kan. Terus teman aku bilang, iya tadi ditampar sama dicubit sama itu teman kami yang nakal itu gitu kan. Habisan itu ibu aku langsung kaget kan, pas kaget itu aku langsung digendong. Nah, keesokan harinya ibu aku datang ke sekolah kan, terus menemui wali kelas aku. Terus habis itu ngomong tentang yang anak nakal kemarin. Nah,
habis itu pada saat mereka lagi ngobrol tuh aku itu tertuju gitu, kayak ngelihat dia kan, ngelihat dia lagi jalan tapi dianya nggak ngelihat aku. Sebenarnya aku mau kayak itu dia gitu kan, tapi aku kayak nggak mau memperpanjang gitu kan, kayak ya udahlah gitu sih, kayak ya udah kan udah terjadi juga gitu, nggak mau memperpanjang aja sih, kayak ya udah gitu kan, karena udah terjadi, udah kayak itu aja sih sebenarnya yang mau aku ceritain ya. Jadi kenapa aku menceritakan hal ini, dikarenakan aku itu kepengen gitu ya, jujur waktu aku mengalami itu aku tuh berharap semoga aku adalah yang pertama dan yang terakhir dia nakalin gitu, karena supaya nggak ada anak lain lagi yang dia nakalin kayak gitu kan. Nah itu dia guys, tadi cerita yang udah aku ceritain ya, yaitu adalah kekerasan atau pengalaman yang tidak mengenakan pada saat SD. Nah, kenapa sih aku ceritanya itu senyum-senyum gitu? Kenapa aku ceritanya bahagia? Sebenarnya bukan karena bahagia ya, tapi lebih kepada karena ada pesannya gitu ya di sini tuh, kayak pesannya itu apa ya? Kalau misalnya kita kan pasti nggak mau ya, itu kalau aku tuh nggak mau kesalahan aku tuh diingat-ingat sama orang lain. Kalau aku nggak mau, aku pun juga harus mudah memaafkan, mudah melupakan kesalahan orang lain terhadap aku. Itulah kenapa aku dari tadi senyum-senyum bahagia gitu ya kesannya, kayak sebenarnya bukan bahagia sih, tapi karena ya udah apa yang sudah dia lakukan yaitu udah masa lalu dan udah bertahun-tahun yang lalu juga. Apa ya, dan dia kan juga nggak mungkin ya mau jadi orang jahat gitu. Kalau menurut aku nggak ada di dunia ini orang yang mau jadi orang jahat, kita pasti pengennya semua jadi orang baik. Nah, oke, jangan lupa kalau kalian suka video ini di like, comment, share, dan yang pastinya itu subscribe ya guys, supaya nanti ada video-video selanjutnya. Nah guys, sebelum aku mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, aku itu mau bilang untuk spoiler berikutnya itu ada cerita tentang masa SMP aku, yang aku ceritain yang buruknya ya guys ya, seperti ini. Jadi kan juga yang buruknya waktu SD. Nah nanti aku ceritain yang SMP-nya, tapi yang SMP-nya ini lebih spesial karena dilakukan oleh laki-laki guys, bukan perempuan. Kalau SD ini kan aku dijahatin atau dinakalinnya sama perempuan, tapi waktu SMP nanti di video selanjutnya itu dinakalinnya sama laki-laki. So tunggu video selanjutnya, video storytelling gitu ya. Dadah.